Saudara, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan bersama. Tuhan, kami telah hadir di rumah Tuhan karena Tuhan memerintahkan kami untuk menguduskan akan hari Sabat. Namun kami juga datang ya Tuhan dengan satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan secara khusus pengenalan akan Yesus Kristus, Sang Imam Agung yang telah mati menebus akan dosa-dosa kami. Dalam mempersiapkan hati kami untuk menyambut dan memperingati akan Jumat Agung, kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh sekali lagi menguatkan keyakinan dan iman kepercayaan kami di dalam akan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kami dapat menjalani satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengarlah seru doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat 14 sampai ayat 16, saudara ya. Kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus di dalam kitab Ibrani, dia mulai dari pasal 2 sampai ke pasal 9 itu banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan Yesus itu sebagai imam besar. Nah, saudara, kenapa Yesus bisa menjadi imam besar? Apakah Yesus itu keturunan daripada Harun? Apakah dia keturunan daripada suku Lewi? Enggak juga, saudara. Kenapa Yesus bisa dikatakan dia sebagai imam? Karena menurut Alkitab hanya keturunan Lewi, hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam dan juga imam besar. Nah, saudara, kita kemudian melihat dari mana asalnya kemudian Yesus ini dikatakan dia adalah dari Melkisedek, saudara ya. Melkisedek ini di sini dikatakan bahwa di dalam Ibrani pasal yang kelima, demikian pula kita tahu ya, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar. Dia enggak mengangkat dirinya sendiri, tetapi dimuliakan oleh Tuhan Allah Bapa yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara, siapa Melkisedek? Kenapa Melkisedek bisa menjadi imam? Melkisedek, saudara, di dalam juga akan kitab lain juga menggambarkan, saudara, Melkisedek itu adalah Raja Salem dan dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, pertama kali muncul tentang Melkisedek itu adalah di dalam kisah ketika Abraham pergi berperang. Dan kemudian ketika Abraham pulang, dia menang, Melkisedek memberkati dia. Kemudian Abraham, saudara, memberikan persembahan perpuluhan kepada Melkisedek. Ini pertama kali
imam ini muncul di sini, saudara. Peran daripada imam di dalam akan kitab Keluaran itu, ya. Nah, Kejadian, saudara, ya. Saudara, kemudian di sini dikatakan nama daripada Melkisedek itu artinya adalah Raja Kebenaran. Ren-i, ya. Kemudian Raja Salem yaitu damai sejahtera. Jadi saudara, sama dengan peran daripada Yesus Kristus. Dia memberikan kebenaran kepada manusia yang berdosa, dan kemudian dia membawakan damai sejahtera juga kepada manusia. Dan yang paling penting, saudara, di sini ayat yang ketiga yang menyamakan Melkisedek dengan Tuhan Yesus. Melkisedek tidak ada, saudara, di dalam kitab-kitab silsilahnya. Dikatakan dia tidak berbapa, dia tidak beribu, tidak ada silsilahnya, dia tidak ada awalnya hidupnya, tidak ada kesudahannya. Sebagaimana Yesus, saudara, kita tahu dia adalah anak Allah, dia dari kekal sampai kekal. Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, saudara, disinilah disamakan kenapa dikatakan Yesus Kristus itu adalah imam besar agung berdasarkan Melkisedek. Nah, saudara, kita mau sama-sama belajar hari ini. Apa artinya ketika kita bilang Yesus Kristus itu adalah imam besar agung? Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat sebagai peran daripada imam besar ini, apa sih peran daripada imam besar itu? Dia harus, ya, imam besar itu Harun setahun sekali dia akan masuk ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi akan umat Israel. Dosa-dosa daripada umat Israel, dia akan masuk. Ya, imam besar ini Harun, dia akan masuk, dia bawa korban, dia persembahkan, dan dia untuk, ya, berdoa untuk pengampunan daripada Tuhan buat seluruh bangsa Israel. Dan pakaian daripada imam besar itu juga ada 12 kotak begini, ya, melambangkan akan 12 suku Israel. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus juga dikatakan dia imam besar itu karena dia juga mempersembahkan. Bukan hanya dia menjadi pengantara. Yesus bukan hanya seperti imam besar datang berdoa, mohon Tuhan mengampuni akan umat manusia. Bukan. Yesus, saudara, dia bahkan menjadi korban itu sendiri. Ya, Yesus menjadi korban itu sendiri. Jadi, saudara, kalau imam besar itu membawa korban itu di dalam akan Injil ada kitab juga dikatakan korban itu tidak boleh bercacat, dia harus sempurna. Nah, saudara, korban daripada pengampunan dosa manusia, Yesus Kristus itu sempurna, dia tidak bercacat, dia tidak berdosa. Di sini, saudara, di dalam Ibrani mengatakan apa? Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, sama seperti manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, Yesus satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia. Ya, karena apa? Karena dia itu sudah menjadi korban yang tidak bercacat, dia suci. Dan siapa Yesus, saudara? Yesus adalah Allah. Yesus juga manusia. Dia punya dua natur, satu pribadi, saudara. Ya. Waktu Yesus sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, saudara, di bait Allah, ya, dia berteriak dengan suara nyaring, Bapa, aku menyerahkan rohku, nyawaku ke dalam tanganmu. Kemudian Yesus mati. Dan saudara, tirai daripada bait Allah terbelah. Apa artinya? Kenapa tirai bait Allah? Ruang Maha Kudus. Ya, bait Allah itu di bagian belakang ada ruang Maha Kudus, ada dia punya tirai. Waktu Yesus meninggal, saudara, tirainya itu terbelah. Artinya, saudara, sekarang imam besar yang biasanya hanya imam besar yang bisa masuk menghampiri tabut Allah itu, sekarang sudah terbuka. Manusia punya akses langsung masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus Kristus sudah menjadi korban penebus bagi kita. Jadi hari ini, saudara,
setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita sudah punya direct relation. Kita langsung bisa datang ke hadapan Tuhan, berdoa, mohon pengampunan. Tidak lagi sama seperti dalam perjanjian lama, harus imam besar. Ya, di dalam agama yang lain juga ada, saudara ya, saya nggak perlu ngomong. Itu berdoa minta pengampunan, nggak langsung kepada Tuhan, lewat dia punya imam dulu. Ya, lewat dia punya imam dulu, datang ngaku dosa di ruangan, kemudian oh ya dosamu diampuni, sana pergi doa, doa Bapa kami 100 kali, begitu ya kan. Nah saudara, kita nggak perlu, karena Yesus Kristus sudah ya mati menebus kita. Nah saudara, hari Rabu saya baru khotbah di kebaktian doa. Yang jadi ini isinya mirip-mirip saudara ya, dengan yang saya khotbahkan ini dalam hari rangka Jumat Agung. Kenapa Yesus bisa menjadi satu-satunya syarat untuk penembus dosa? Karena Yesus punya dua natur, satu pribadi. Ya, dia Allah, dia juga manusia. Jadi dia dapat mewakili Allah di hadapan manusia, dan dia mewakili manusia di hadapan daripada Allah. Ya, saya kasih contoh saudara. Saya puji Tuhan ya, ada kesempatan ke Taiwan sekolah. Waktu itu ketemu Muse Gimin di sana. Nah, kemudian sudah itu anak saya lanjut sekolah juga di Taiwan. Ya, kita masih di sana, dia juga udah ke sana. Nah, jadi waktu kami pulang, anak masih sekolah di sana. Jadi ketika dia nggak tahu, dia bilang, Pi, ini gimana, mami ini gimana? Kita udah tahu tentang Taiwan. Oh, kamu ke sana, kamu ke sini, gitu ya kan? Nah sekarang sama juga, kami pernah di Sydney 4 tahun. Nah hari ini dia di sana tinggal. Ketika dia bingung-bingung, oh ini gimana? Kalau kita udah tahu Sydney, oh kamu ini ke sana begini, kita beritahu dia. Kenapa? Nah, kita udah pernah di sana, begitu kan? Nah saudara, Yesus dia dari sorga. Dia sudah kembali ke sorga. Jadi Yesus itu bisa kita imani, kita bisa percayai, karena dia berasal dari sorga. Hari ini ya banyak orang bilang, nah, tapi orangnya udah meninggal ya. Oh dia pernah ke sorga, bola balik sorga, udah 6 kali, 7 kali. Ya kayaknya yang keberapa kali dia udah gak balik lagi ya. Nah, gitu ya, dia udah pergi, udah nggak balik lagi dia, gitu. Nah, dia mau ngomong begini apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita beriman, saudara, bahwa Yesus ini benar anak Allah, iman yang paling kita imani ini, ya, ini dasar daripada iman kepercayaan kita, bahwa dia anak Allah, dia mati untuk kita, ya, dia mewakili kita. Dikatakan dia juga dicobai. Jadi dia harus menjadi manusia, saudara, untuk menggantikan kita. Mati di atas kayu salib. Nah, jadi saya Rabu ada cerita, saudara ya. Menjadi penterjemah itu nggak gampang. Dia bukan cuma menguasai bahasa. Dia nggak boleh cuma menguasai bahasa. Saya mau jadi penterjemah, ya, Inggris atau Mandarin, Indonesia, saya harus mengerti benar-benar bukan hanya bahasanya, tapi culture-nya. Ya. Nah kemarin saya udah lihat TikTok saudara. Bahasa Mandarin bilang pakai. Oh saya pakai itu coba kita terjemahkan ke dalam. Saya pakai topi, saya pakai baju, saya pakai lipstik, saya pakai selimut. Nah, saya pakai apa lagi? Saya pakai arloji. Mandarinnya sama enggak? Ya, beda semua kan? Beda semua. Saya pakai baju. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita cuma tahu pakai, use. Wah, I use my clothes. I use my hat. I use my watch. I use semua nggak keluar. Nah itu Google Translate bisa translate begitu. I use semua. Beda kan? Nah, saya pakai arloji berapa? Tai
Sopiao. Ya kan? Nah, pakai baju cuan ifu. Nah, ya kan? Pakai apa? Selimut kai. Ya, gitu loh. Jadi banyak sekali yang kita nggak bisa, kita cuma terjemah satu begini. Nah, kita harus mengerti. Wah, apalagi lagi saudara ya. Wah, kamu ya kalau pergi makan itu, kalau di iklannya Cakrawala di radio selalu suruh kita makan apa itu babi sei ya di Tanjung Duren ya. Saya nggak tahu udah berapa tahun saya dengar iklan itu tapi belum pernah ke sana. Siapa yang sudah pernah sana makan? Ya, babi sei ya, Medan, cak lah udah cak lah. Ini babi sei enak gitu. Wah, ni celai ni kui sang niu. Waduh, habis makan bisa naik sapi. Sang niu kan bisa niu. Nggak ngerti, nggak bisa saudara. Ya, jadi itu betul-betul kita harus bukan hanya tahu namanya, tahu ini katanya, belajar bahasanya, tapi kita harus mengenal konteks budayanya. Nah, yang paling saya sering ceritain, saudara, kalau orang muji-muji kita kan, ya kalau cewek dipuji, wah, ini henmei. Ya, jawabnya apa? Nali. Dia nanya, yang mana cantik? Ya, jadi pernah ada penterjemah kan, dipuji dia, wah kamu cantik sekali. Yang perempuannya bilang, nali. Penterjemahnya terjemahin sini, where. Ya, wah baru kali ini ada orang kita bilang cantik, dia tanya cantiknya yang mana. Jadi dia jawablah, oh your eyes is beautiful. Ni de yanji很美. Dia jawab lagi, nali. Tanya lagi nggak puas, bilang lagi, wah ini sampai 5-6 kali masih nali juga. Akhirnya udahlah, kau the whole body from your head to your toes gitu ya, beautiful. Udah semua kan? Masih juga nali. Bingung saudara ya. Jadi saudara sekalian nggak ngerti. Waktu saya di Taiwan belajar Mandarin juga sama. Satu hari istri saya pakai baju lausunya datang itu ya, dia lihat, wah Rifan ni qingtian chuan de yifu hen mei. Istri saya karena kita pernah di Hong Kong, pernah di Amerika, nyaut aja langsung, xie lausu gitu ya. Lausunya bilang, bu kei jiang xie. Hah? Loh, kok bilang bu kei jiang xie? Yao jiang sema? Nali. Ya kan? Nah, susah saudara. Itu kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira ibu-ibu, bapak ibu? Enggak lah, gitu ya, ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu masak makanan kita, enak banget masakannya. Ibu-ibu bilang apa? Enggak lah, enggak. Hatinya senang tapi bilang enggak lah. Itu masak sembarang aja gitu. Hati-hati loh bu, ya ibu-ibu ya. Itu bukan merendah loh, itu sombong. Bener, itu sombong. Baru sembarang masak aja udah enak. Apalagi kalau saya masak bener-bener lebih enak lagi kan gitu loh. Jadi nggak boleh. Jadi kalau orang bilang, wah masaknya enak, thank you gitu ya aja. Nali gitu ya. Padahal kamu masaknya cuma satu, nanya nali. Kalau kamu masak 5, dia bilang hautsu, bolehlah bilang nali. Maksudnya yang mana dari 5 ini yang enak kan? Nali. Kalau cuma satu masaknya, nali. Cuma satu ini gitu ya. Nah saudara sekalian, jadi kita lihat bahwa Yesus dia Allah ya, dan dia juga manusia. Dia tahu semuanya tentang sorga karena dia dari sorga. Dan di hadapan manusia, saudara, di hadapan Allah, dia itu menjadi betul-betul semuanya manusia. Di sini firman Tuhan tadi dalam Ibrani mengatakan, dia tahu pergumulan kita. Dia tahu penderitaan kita. Ya. Saudara, Yesus itu ketika di dalam dunia dia benar-benar capek. Ketika dia berjalan, dia capek. Ketika dia digoda, dicobai, itu betul-betul pencobaan itu real.
Ya, ada orang sering berdebat teologi ya. Waktu Yesus dicobai, dia bisa berdosa enggak? Nah kalau kita jawab bisa, kalau bisa dia bukan Allah dong. Kalau kita bilang tidak bisa, kalau tidak bisa ngapain dicobai? Udah pasti nggak bisa. Nah ya kan? Bisa. Tapi juga tidak bisa. Ya, bisa karena dia manusia 100%. Sama dengan kita, dia bisa berdosa. Tapi dia juga tidak bisa karena dia Allah. Nah jadi setan mau cobain dia, tapi kita lihat dia Tuhan Yesus enggak, dia enggak berdosa. Ya. Nah oleh sebab itu dia bisa menjadi korban di hadapan Allah karena dia kudus, dia tidak bercacat. Ini korban, ini sah di hadapan Tuhan. Ya. Nah saudara sekalian, kita sekarang apa yang kita kemudian aplikasikan dalam hidup kita tentang iman kepercayaan ini? Saya nggak tahu saudara sudah menjadi orang Kristen berapa lama. Ya, ada yang mungkin dari lahir udah Kristen ya. Ya, ada yang dari lahir udah Kristen, bisa angkat tangan? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh ada. Nah, contoh Julius ya, begitu lahir langsung nyanyi lagu pujian Kristen ya. Ya, contoh Julius begitu lahir langsung dia haleluya, 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 langsung nyanyi dia langsung gitu ya. Nah, nangis. Nah, tapi kapan kita lahir baru? Lahir sebagai Kristen boleh. Tapi kapan kita lahir baru? Kapan kita betul-betul terima Tuhan Yesus? Dan ketika kita bilang saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apa yang kita harap dari kepercayaan kita? Ya, ada seorang bapak yang akan dibaptis. Saya percakapan penggembalaan, saya bilang, Pak kenapa mau dibaptis minggu depan? Dia bilang musuh supaya keluarga bahagia. Oh bagus. Ya. Apalagi supaya sehat-sehat selalu. Oh bagus. Ya. Apalagi supaya kerja bisnis cuan. Oh oke. Ya. Apalagi udahlah musuh 3 aja lah. Saya bilang kalau cuma 3 itu minggu depan kamu nggak dibaptis. Hah? Kenapa? Ya karena bukan itu. Bukan itu iman kepercayaan kita pada Tuhan, bukan itu saudara. Kita menjadi orang Kristen, pertama-tama sekali saudara kita harus apa? Mengakui saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Ya, dan hukuman dosa itu adalah kebinasaan. Hukuman kekal. Kita akan menerima penghukuman. Nah, Yesus anak Allah mati menggantikan saya. Ya. Saya yang harus disalib, tapi Yesus yang mati menggantikan saya. Dan saya beriman kepada Yesus, saya dibebaskan dari penghukuman itu dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu saudara yang paling penting di dalam iman kepercayaan kita. Kalau hari ini saudara belum punya pengertian yang benar tentang ini, saudara, ya, ayo Jumat Agung, Paskah. Itu momen yang terpenting bagi kita punya iman yang benar. Ya. Jadi saudara harus ingat, kapan saya lahir baru? Kita kebanyakan ingatnya ulang tahun kelahiran jasmani kita, betul nggak? Lahir barunya kapan kita nggak tahu. Nah, saya tahu, saya lahir baru, ya Agustus tahun 84. Nah, jadi tolong ya Bapak Ibu cari tahu, kira-kira renungkan sekali lagi. Nah, kapan lahir baru? Kalau belum lahir baru, ya nanti tanggal 28 ini lahir baru lah ya. Jumat Agung ya.
Kalau yang saudara yang sudah tahu kapan lahir baru, nanti lain kali rayakan ulang tahunnya, rayakan ulang tahun kelahiran baru. Ya, undang teman makan. Dia tahu ulang tahun kamu. Kok ulang tahun kamu kan bukan hari ini, kok hari ini pestanya. Nah, saudara bisa kabarkan Injil. Hari ini ulang tahun saya yang lahir baru. Ya, oh ya, iya saya lahir 2 kali. Oh kok bisa lahir 2 kali? Nah mau tahu? Nah gua ceritain. Ya jadi kita ceritain kan. Saudara bilang sama dia, tahu nggak? Orang yang lahir 1 kali, matinya 2 kali. Orang yang lahir 2 kali, matinya 1 kali. Nah, ngerti nggak? Ya, ibu nggak ngerti ya. Kalau lahir sekali, kamu hanya lahir ke dalam dunia ini sekali kan? Kamu nggak pernah lahir baru, nggak pernah mengenal Yesus, nggak pernah terima Tuhan Yesus. Kamu mati 2 kali, mati secara fisik, terus nanti mati kekal, neraka 2 kali. Tapi kalau kamu mati, lahir 2 kali, kamu lahir ke dalam dunia ini sekali. Terus kamu percaya Tuhan Yesus, kamu lahir baru sekali lagi. Chongsen ya, Sing Yesus itu. Kita lahir 2 kali. Kita mati cuma 1 kali. Secara fisik. Sudah itu kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, bagus kan untuk mengabarkan Injil kan? Nah, saya ulang tahun ini lahir 2 kali, mati 1 kali. Ayo, ya kamu saya punya teman baik loh. Kita kan bestie, kita BFF kan? BFF apa? Best friend forever. Tapi kalau kamu belum percaya Tuhan, kita cuma BFT, bukan BFF. Apa itu BFF? Best friend temporary. Sementara saja di dunia. Kamu mati masuk neraka, gua mati masuk sorga. Kita harus BFF, begitu kan? Supaya selama-lamanya. Nah saudara sekalian, itu yang pertama. Aplikasinya, iman kita. Yang kedua saudara, Yesus sudah mati, berkorban di atas kayu salib, tersalib mati untuk kita semuanya. Berapa nilai salib itu bagi kita? Dan hari ini bagaimana kita hidup untuk Tuhan? Ya, ada nggak rasa syukur kita kepada Tuhan? Rasa, aduh Tuhan, gimana ya? Ya, kita mengasihi Tuhan sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Saya kemarin lihat juga, ya. Beginilah kalau pelayanan digital ya, sering buka TikTok, sering buka lihat Facebook atau apa. Ada seorang ibu sama seorang istri berantem. Terus yang mama bilang ke anaknya, pilih mama atau pilih istri? Wish, istrinya juga bilang, pilih istri atau pilih mama? Yang lakinya bingung, mama, istri. Ya. Dia jawab, mama, kamu yang bawa saya sampai hari ini. Ya, ya. Tapi kedepannya saya punya hidup, saya perlu istri saya, butuh istri saya. Ya. Kemudian dia bilang, kamu yang membesarkan saya dari kecil sampai sekarang, kamu yang besarin saya. Saya butuh kamu, saya butuh kamu. Terus nanti anak-anak saya butuh mamanya dia, gitu loh. Ya, butuh ini istri saya, mamanya dia. Ya. Terus saya sekarang ini, kamu jadi mama saya menghormati kamu, saya menghormati kamu. Ya. Supaya jadi teladan anak-anak saya menghormati mamanya. Jadi saya butuh kalian dua-dua, gitu loh ya. Akur gitu. Saya butuh kalian dua-dua, gitu ya. Nah saudara, mama
yang bawa kita sampai hari ini. Ya kita nggak bisa kita lepas bagaimana ya seorang ibu yang membesarkan kita, saudara. Nah mama waktu Oktober meninggal ya, 31 Oktober. Saya ingat papa saya itu dulu di Maluku waktu kita masih kecil. Dia nggak bisa berenang, dia pergi ke pulau pakai perahu kecil, perahu motor tempel gitu ya. Pergi ke pulau-pulau beli kopra. Nah, kemudian kapalnya pernah terbalik, dia pakai pelampung. Nah ingat itu semua kita bilang, aduh papa luar biasa. Ya berjuang itu hampir mati, kapal terbalik, dia pakai pelampung begitu untuk kita. Ya, mama juga punya pulau, hamil 9 bulan, apa begini membesarkan kita, apa juga. Seorang mama menjadi pembohong terbesar di dunia. Kok bisa menjadi pembohong terbesar? Ya, ada kan yang ayam 1 ekor, anaknya bilang, "Ma, ni ci, kamu makan." Mamanya bilang, "Ni ci, wo bu xihua, wo bu ai ci." Nah, itu pembohong terbesar. Ya, aku nggak suka ayamnya, kamu makan. Nah, tapi anaknya pintar juga. Anaknya makan. Kok asin sih ini ayam, nggak enak gini. Mamanya bilang, "Masa sih?" "Iya, ini asin banget ya." "Kamu coba." Mamanya makan. "Enggak. Makan banyak dikit." Dia makan lagi. Enggak asin tuh. Ya udah makan semua aja udah. Kamu tadi bohong bilang nggak suka. Nah ibu itu karena kasihnya kepada anak seringkali jadi bohong ya. Demi anak gitu loh. Nah anak sekarang udah besar. Gimana terhadap orang tua? Ya, gimana kita balas budi orang tua kita? Saya saudara pernah ya ajak mama pergi makan XO Suki. Ya, waktu itu ada promosi pas ada promosi apa gitu ya. Beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 1. Tapi bukan bilang betul-betul kita makan 10, yang 5 ini gratis persis dibagi 50, enggak. Ternyata yang paling murah, misalnya kita makan 10 piring, yang paling murah 5 dia diskon. Yang mahal dia hitung. Jadi mama saya pergi sana, dia lihat, dia ambil piring yang paling murah punya, yang warna putih semua. Dia putih semua. Saya bilang, "Ma, kenapa yang putih semua?" Dia bilang, "Iya, supaya nggak rugi." Ya, jadi kalau 50%-nya setengah, betul-betul setengah. Jadi sama semua. Kalau kita ambil yang piring 20.000 satu, piring yang 10.000 satu, diskonnya cuma 10.000. Ya nggak betul-betul 5 buy one get one gitu. Sebenarnya siapa yang ngajarin begitu? Dia bilang, "Nita keke yang bilang." Nah, koko saya yang ngomong begitu katanya. Saya bilang, "Ma, makan nggak usah lihat piring, nggak usah lihat warna piring, lihat isi piring. Mama mau makan apa, ambil apa. Nggak usah lihat isi piringnya, ya warna piringnya. Kan mama suka ini kan. Ah, iya. Ambil. Ya. Saya ke supermarket sama mama. Saya tahu dia suka apa, saudara. Ya. Dia lihat stroberi. Bagus banget nih stroberi. Ada ya di supermarket sekarang, saudara, stroberi yang gede begini kan? Yang gede sekali kan? Pernah lihat nggak? Isinya 1 kotak cuma isi 12. Berapa? Ada yang tahu nggak? Cipai Chen berapa ratus ribu? 600.000 ya, 12 biji 600.000. Saya lihat mama saya lihat. "Ma, stroberi ya? Suka kan?" Ya, tai kui mahal. Ambil. Ya, mama mau makan, kita kecil. Mau makan apa mama beliin. Ya, sekarang mama pengen makan 600.000 saya beliin, saya nggak bangkrut lah. Beli. Pas di kasir, tolak gerobaknya meme saya. "Kok, itu stroberi, tahu nggak harganya? Lihat nggak tadi?" "Lihat, mahal sekali." "Iya, mama mau makan." "Kenapa?" "Oh gitu ya, nggak beliin saya 1 juga." Enak aja lu, gitu ya kan. Nah, mama mau makan, ya.
Jadi saudara lihat, sama orang tua aja yang membesarkan kita sampai hari ini, kita harus punya sikap, attitude yang begitu. Gimana sama Tuhan? Bukan hanya membesarkan kita, ya, bukan hanya bilang oh pelihara kita apa, nyawa. Yesus memberikan nyawanya mati untuk kita. Permisi tanya Bapak Ibu, hari ini bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ya, ada enggak kita mengasihi Tuhan? Ada enggak kita menghormati Tuhan? Ada enggak kita memberi yang terbaik kepada Tuhan semampu kita, sekuat tenaga kita, saudara? Ya. Nah, kalau saudara kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita begitu pelit sama Tuhan, kita enggak mau melayani Tuhan, kita enggak mengasihi Tuhan, apa makna salib, saudara? Ya, kita bisa berdoa, kita mengatakan wah salib Kristus, kita bisa nangis-nangis, tapi bagaimana hidup kita yang belum melayani Tuhan, yang belum melayani saudara? Kenapa Anda belum melayani? Kamu tidak merasakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, saudara. Kalau kita bisa merasakan itu, saudara, kita betul-betul mengerti penderitaan daripada Kristus itu di atas kayu salib, saudara. Saya yakin, percaya, kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik segenap hidup kita, segenap jiwa raga kita buat Tuhan. Dia sudah, ya, bukan berdoa di hadapan Tuhan untuk Tuhan ampuni, beri korban binatang, bukan. Dia sudah jadi korbannya, dia mati untuk kita. Oleh sebab itu kita katakan Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, mengerti kebenaran ini dan hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kita orang yang mencintai Tuhan. Kita berdoa. Saudara, pakai waktu 1 menit. Saya minta kita sama-sama renungkan. Iman saudara kepada Yesus hari ini, iman seperti apa? Apakah iman yang mengharapkan berkat-berkat? Atau iman saudara bermula dari pengertian bahwa saudara adalah orang berdosa, yang akan binasa, dihukum karena dosa kita. Kita bersyukur Yesus Kristus anak Allah meninggalkan sorga yang mulia, menjadi manusia sama seperti kita, mengalami sakit, kelelahan, penderitaan, dan bahkan kesakitan yang luar biasa di atas kayu salib. Mati menggantikan saudara dan saya. Tidak ada yang ditahan, seluruh hidupnya buat saudara dan saya. Hari ini saudara, bagaimana sikap dan kasih kita kepada Tuhan? Mari siapkan hati kita menyambut dan memperingati Jumat Agung, mengerti makna yang sesungguhnya. Tuhan, tiada kata yang dapat terucap yang cukup menggambarkan akan rasa terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Tidak ada uang, tidak ada harta yang cukup untuk membeli akan keselamatan Yesus Kristus yang telah kami terima
dengan cuma-cuma, namun dengan harga yang sangat mahal, yaitu pengorbanan Yesus sendiri di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengerti, beriman, namun juga iman kami boleh nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga besar kami, di dalam akan gereja, di dalam masyarakat. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus, juru selamat kami, imam besar agung kami berdoa. Amin.